Nah, kampus itu modelnya kalau nggak ada bukti nggak ini. Oke, kita balik lagi. Oke, saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi. Jadi apa di sini ya, mungkin kita ulang lagi. Jadi penugasan itu ada N job atau N tugas, N pekerjaan, dan N orang. Jadi seperti Thomas Cup itu ada 5 tim dan 5 game, ya kan, 5 permainan, ya kan, 5 permainan. Saya nggak mempermasalahkan ada tim ganda, tim ini, tapi saya ngambil ada 5 tim sama 5 permainan, gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sekarang masalahnya adalah siapa yang bermain di tim pertama, siapa yang bermain di tim kedua, gitu ya. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, itu adalah strategi penyusunan itu supaya waktu pekerjaan itu bisa diselesaikan secepat mungkin. Sama aja kalau kalau apa yang terjadi kalau Thomas Cup kemarin itu misalkan pemain ketiga itu diganti dengan pemain yang kelima misalkan gitu, ya kan, pasti mungkin juga tidak hasilnya beda, ya kan, gitu. Oke. Nah, itu juga sudah strategi. Jadi selain bermain juga ini strategi. Nah, ini juga begitu strateginya. Nah, ini adalah kecepatan ya, kecepatan dari setiap orang, ya. Itu mana tadi? Oh, ini kecepatan dari setiap orang. Oke. Oke, sekarang awalnya adalah penyusunan solusi awal. Nah, penyusunan solusi awal kita lihat seperti ini ya, kita pasang seperti ini, ada perenang sama gaya. Kita sudah alokasikan, kita sudah evaluasi begini. Lalu kita lihat dalam setiap baris itu kita kurangi sel terkecil. Ini sel terkecil 57, berarti kita kurangi. 65 kurang 57, 73 kurang 57, 57 kurang 57, 0. Jadi menjadi seperti ini ya. Ini ya. Tabelnya jadi seperti ini. Gitu. Ya. Oke. Lalu berikutnya lagi algoritma Hungarian. Itu berikutnya lagi. Di sini sudah dapat ini. Sekarang kita lihat kolom. Kolom kita ambil yang terkecil. Kolom pertama 8, 12, ini 5. Kita kurangi masing-masing kolom ini dengan sel paling kecil pada kolom 1. Sel paling kecil pada kolom 2. Kolom 2 ini 12, berarti ini ada 2 0 ya. Menghasilkan 2 0. Hasilnya ini. Ini 9 kurangi 8, 13 kurangi 8, 5, 14 kurangi 8, 4, ya, 6 ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, elemen 0 adalah variabel basis. Lalu kita uji optimalitas. Cara menguji adalah tutup semua variabel basis 0 dalam solusi awal dengan kombinasi garis horizontal dan vertikal sesedikit mungkin. Ya. Nah, banyaknya garis itu harusnya sama dengan banyaknya kolom. Ya. Jika garis yang diperlukan untuk menutup semua dalam tabel itu adalah N. Jadi ini orde 4 ya. Orde 4 artinya 4 kali 4. Ya kan? Jadi N-nya itu 4. Ya. Nah, sekarang kalau kita tutup, ternyata banyaknya garis itu lebih kecil dari 4. Berarti itu belum optimal. Gitu. Nah, ini kayak contohnya gini. Nah, ini kita tutup sebanyak mungkin. Ini kalau ini kan 0, 0, 0, 0, 0, kita bisa nutup satu garis. Terus ini 0, 0-nya ini kita tutup ini gini. Berarti ada 3 garis kan. Karena jumlah garisnya itu ada 3, sementara N-nya itu ordo ya. Ordo itu kan 4 kali 4. N-nya itu 4 ya. Berarti belum optimal gitu. Jadi banyaknya garis dengan banyaknya N itu harus sama. Ya. Nah, lalu kita revisi lagi. Sel yang tidak tertutup garis
semua sel pasti bernilai positif. Yang tidak tertutup garis, oke, sudah jelas, ya kan, bernilai positif. Terus sel yang tertutup oleh ada 3 jenis sel ya. Sel yang tertutup oleh garis, sel yang ada di perpotongan, yaitu garis horizontal dan vertikal, perpotongan garis ya. Sel garis ini sel jenis ini tidak selalu ada karena dibuat bisa saja seluruhnya vertikal dan seluruhnya horizontal, sehingga tidak ada saling perpotongan. Nah, ini yang ketiga ini belum tentu ada. Tapi kebetulan karena ini ada horizontal sama vertikal, maka ada sel perpotongan. Oke. Nah, sekarang revisi. Cari sel yang tidak tertutup garis dengan bobot terkecil. Misalnya bobotnya adalah C. Kurangkan setiap sel yang tidak tertutup garis dengan C. Tambahkan sel yang di perpotongan dengan C. Ya, dengan C. Tambahkan setiap sel yang tertutup perpotongan yang ada di perpotongan 2 garis, sel jenis 3 itu dengan C. Nah, ini bentuknya kan gini tadi. Dari elemen yang tidak tertutup garis yang terkecil adalah 1 yang enggak tertutup garis. Ini ya, ini kan 1, 5, 6, 2, 9, 3. Elemen ya. Dari elemen yang tidak tertutup garis yang terkecil adalah 1. Jadi elemen terkecil, nilai terkecil dari elemen yang tidak tertutup garis. Lalu kita revisi semua sel yang tidak tertutup garis dikurangi 1 yang tidak tertutup garis. 2 dikurangi 1, 9 dikurangi 1, 8, ini 4, 6 jadi 5 ya kan. 13 jadi 12. Oke. Terus perpotongannya tambah 1. Ini 5 dan 1 ya, seperti ini. Oke. Ya. Seperti itu. Jadi ini seperti ini gini. Ya. Oke. Nah, lalu kita uji optimalitas. Beberapa cara untuk membuat garis yang menutup elemen 0. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis. Ini ada beberapa cara ya. 1, 2, 3, 4. 4 garis juga. Ini 2 horizontal, 2 vertikal. Ini juga. Ini apa? 3 vertikal, 1 horizontal. 3 horizontal, 1 vertikal. Ya. Cara 1 dan 2 dan 3 itu selalu memerlukan 4 garis untuk menutup. Oke. Akhirnya ada 4 garis untuk menutup. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis untuk menutup. Maka tabel sudah optimal. Oke. Nah, sekarang alokasi optimal. Nah, kita sekarang mengalokasikan. Cari baris atau kolom yang memuat 1 sel 0, kemudian pilih sel tersebut dengan alokasi optimalnya. Sebagai alokasi optimalnya, yang memuat 1 sel 0. Hapus baris atau kolom yang sesuai dengan sel yang terpilih tersebut, ulangi 1, 2 sehingga elemen 0 lainnya. Oke, kita lihat aja. Nah, cari baris atau kolom yang hanya memuat 1 sel 0. Yang memuat 1 sel 0 itu adalah kolom ketiga sama baris kolom ketiga sama baris kolom ketiga sama baris ketiga. Yang memuat sel tunggal adalah kolom ketiga ya kan, dan baris ketiga ya, benar ya, baris ketiga atau 34 ini. Kedua sel ini diambil sebagai lokasi optimal. Ini jadi ini sama ini ya. Ini anggaplah ini putih semua, putih semua ya, putih semua. Oke. Jadi kita putih semua, kita tandain, kita lihat bahwa ini satu sendirian, ini satu sendirian, ya kan? Ini baris ketiga ini nolnya sendirian, kolom ketiga ini selnya juga sendirian. Jadi ini sama ini, ya. Terus kedua sel ini diambil sebagai lokasi optimal. Ini anggap masih putih ya. Maka baris pertama kolom ketiga, baris ketiga, kolom keempat dihapus. Baris pertama, kolom ketiga, jadi perpotongannya ini. Jadi ini kita buat abu-abu. Jadi kita buat abu-abu ini, lalu buat abu-abu ini dan ini. Akhirnya terbentuk seperti ini. Ya. Jadi dihapus itu dibuat abu-abu. Oke. Dibuat kelabu. Jadi yang pertama adalah baris pertama kolom ketiga, berarti bentuknya ini sama ini. Ini sama ini.
kita buat kelabu. Jadi ini ada dua bentuk ya. Ini huruf T sama huruf T kebalik. Jadi mandangnya begitu, ini huruf T kebalik. Oke. Oke. Dari sel yang belum terhapus, sel 0 ada di baris keempat. Sel tunggal 0 ada di baris keempat. Nah ini, tunggal 0 ada di baris keempat, yaitu sel 42. Ini. Maka sel 42 diambil sebagai optimal. Diambil optimal 42. 42. Jadi ini sekarang dihapus lagi. Ini. Sekarang tinggal satu ini. Ya satu ini kita hapus. Satu ini kita ini. Akhirnya kita ketemu bahwa kupu-kupu itu adalah perenang pertama. Terus apa ini? Punggung perenang kedua. Perenang dengan NRP 3 ini adalah bebas. Perenang dengan NRP 4 itu adalah gaya dada. Jadi nomor perenangnya ya. Jadi seperti itu kira-kira. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini yang ini mungkin agak sedikit membingungkan ya. Kalau Anda nggak cermat, tapi saya mempelajari ini jujur aja. Ini saya bukan TRO ini, teknik riset operasi, bukan bagian dari interest saya penelitian ya. Jadi saya tidak hafal ya, jujur aja. Malah saya tidak hafal dengan ini. Jadi pada saat saya merefresh lagi ini, saya mungkin agak kesulitan. Jadi ini pertama adalah yang memuat sel tunggal 0, jadi kita anggap putih semua ya. Anda berpikiran begitu, mindset Anda ini anggap putih semua. Yang memuat sel tunggal 0 pada kolom 3, itu kolom 3 itu 0-nya sendirian. Kolom 4 itu 0-nya sendirian ini. Ya kan? Udah, kita lingkarin dulu. Jangan dihapus, jangan diabu-abuin, kita lingkarin. Nah, ini. Yang sendirian kita lingkarin. Lalu habis itu kita hapus. Ini apa ini? 3 1 3 ini 4 3 4 baris ketiga kolom keempat ya kan, ini baru kita hapus. Lalu kita temukan lagi satu ini, lingkari, terus kita hapus lagi ini sehingga menjadi ini kelabu ini ya kan. Nah terus jadi 31 ini kan, 31 ini ya, ini adalah punggung perenang kedua, ini punggung itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini petugasan 3 seimbang saya tidak mengajarkan ya, ini karena di sini tidak ada pembahasan. Ini juga TSP juga tidak ini. Ini untuk belajar sendiri aja lah ya. Ini penugasan 3 seimbang, cara penyusunan solusi awalnya seperti masalah transportasi harus dibuat variabel semu. Jadi harus dibuat pekerja semu atau pekerja atau tas semu ya, tugas. Kalau jumlah pekerjanya lebih kecil daripada tugas, maka juga dibuat pekerja semu. Kalau tugasnya lebih kecil daripada pekerja, maka dibuat tugas semu ya, gitu. Lalu nanti dikerjakan seperti tadi gitu ya. Ini nggak ada contohnya, jadi nanti bisa Anda coba utak-atik sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi hasilnya ini. Ada pertanyaan? Atau masih bingung? Enggak ya? Mudah-mudahan enggak bingung. Ini juga bisa ada download ya materinya. Jadi nanti bisa Anda pelajari sendiri. Bukunya juga sudah ada ya, kalau salah Gilit ya. Bukunya Gilit sendiri juga ada kalau salah. Sebentar. Gilit itu ada bukunya enggak? Oh, ada kan, bukunya sudah ada. Riset operasi edisi 2 di atas pertemuan pertama. Ya, pengantar riset operasi. Nah, edisi 2 itu ada bukunya. Jadi silakan kalau mau buka bukunya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah diingatin tadi rekamannya, kalau enggak ya bubar semua makanya.
Terima kasih Pak.